Rabbim ayaklarınıza taş... Tinggalkan Korea dan tolak Amerika. Megawati Hangestri bakal lawan pemain top dunia di Liga Voli Turki? Megawati Hangestri tolak Amerika dan tinggalkan Korea, kini dikabarkan siap berkarir di Liga Voli Turki hadapi pemain top dunia. Benarkah ia akan ke Eropa? Megawati Hangestri Pertiwi kembali menjadi sorotan hangat publik olahraga tanah air setelah keputusannya meninggalkan klub Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan. Dikenal sebagai salah satu pemain voli putri Indonesia paling berbakat, Megawati atau yang dijuluki Megatron kini tengah menjadi perbincangan hangat karena masa depannya di kancah internasional. Keputusan Megawati untuk tak melanjutkan kontrak bersama Red Sparks seolah membuka babak baru dalam karir profesionalnya. Meski sempat kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Gresik Petrokimia untuk ajang Proliga 2025, kontrak Megawati diketahui hanya berlaku hingga babak Final Four. Hal ini pun semakin memicu tanda tanya besar. Kemana sebenarnya Megawati akan berlabuh setelahnya? Sejumlah laporan menyebutkan bahwa Megawati sempat mendapat tawaran dari klub Liga Voli Amerika Serikat. Tawaran itu bahkan datang langsung dari sahabat dan mantan rekan setimnya di Red Sparks, Giovanna Milana. Namun, Megawati menolak kesempatan tersebut. Dalam salah satu kesempatan, Megawati menjelaskan alasannya menolak bermain di Amerika maupun kembali ke Korea. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak termasuk dalam Asia Quarter Draft Liga Korea musim ini. Aku nggak bisa balik ke Korea karena nggak masuk Asia Draft Quarter lagi. Mungkin kalau aku daftar, bisa saja dipilih di pertengahan musim. Tapi aku memang pengen coba pengalaman baru dulu, kata Megawati dengan tegas. Sementara itu, satu negara yang menjadi sorotan sebagai tujuan berikutnya bagi Megawati adalah Turki. Liga Voli Turki dikenal sebagai salah satu liga voli wanita terbaik di dunia. Klub-klub seperti Vakif Bank Istanbul, Eczacıba Dinafit, dan Fenerbahçe Opet dihuni pemain-pemain kelas dunia, termasuk beberapa bintang yang berlaga di Olimpiade dan kejuaraan dunia. Dalam sebuah wawancara bersama Moji Social, Megawati secara terbuka mengutarakan impiannya untuk bermain di Turki. Aku dulu pengen banget main di Liga Turki. Sekalipun aku gak di Liga 1-nya, aku main di Liga 2 juga gak apa-apa. Itu kan pengalaman juga, ujarnya. Pernyataan tersebut seolah menjadi petunjuk kuat bahwa Megawati tengah mengarahkan langkahnya ke benua Eropa. Dengan pengalaman 2 musim bermain di Liga Korea dan tampil impresif, peluangnya untuk bersaing di Liga Turki, bahkan di kasta kedua sekalipun, terbuka lebar. Lebih lanjut, Megawati juga sempat hadir dalam podcast Close the Door bersama Deddy Corbuzier. Dalam perbincangan tersebut, ia menyampaikan alasannya menolak memperpanjang kontrak dengan Red Sparks. Aku yang gak mau lanjut sama Red Sparks. Hidup itu pilihan, ungkapnya lugas. Ia juga mengungkapkan bahwa sistem rotasi pemain yang terlalu padat dan lamanya durasi musim kompetisi di Korea Selatan menjadi salah satu alasan utama di balik keputusannya. Liga Korea Selatan memang dikenal dengan jadwal pertandingan yang padat, seringkali menguras tenaga dan waktu, bahkan bisa berlangsung hingga 9 bulan lamanya. Tidak hanya itu, Megawati juga mengaku ingin lebih dekat dengan keluarganya. Selama 2 musim berkarir di luar negeri, ia merasa rindu untuk bisa kembali menghabiskan waktu bersama orang tua dan keluarganya di Indonesia. Meski belum diumumkan secara resmi, berbagai indikasi seperti penolakannya terhadap tawaran Amerika, ketidakhadirannya di timnas untuk turnamen di Vietnam, serta pernyataan terbuka mengenai ketertarikan terhadap Liga Turki, semakin menguatkan dugaan bahwa Megawati akan mencoba peruntungannya di Eropa. Megawati sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak merasa takut untuk memulai dari bawah. Pasti kita harus cari pengalaman dari bawah dulu baru kita ke atas, katanya,
menandakan komitmennya dalam membangun karir jangka panjang di luar negeri. Sementara itu, kabar Megawati bergabung ke Liga Voli Turki tentu membanggakan. Selain menambah pengalaman internasional, kiprah Megawati akan membuka jalan bagi generasi muda Indonesia yang ingin menjajal persaingan ketat di Eropa. Fenerbahce sendiri merupakan salah satu klub voli wanita paling prestisius dengan sejarah panjang di kompetisi nasional dan internasional. Penasaran? Simak terus sampai usai. Megawati dilirik Fenerbahce, pecahkan rekor baru untuk Indonesia. Masa depan karir pevoli putri andalan Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, tengah jadi sorotan. Kabar terbaru menyebutkan Megawati semakin dekat bergabung dengan klub voli Turki, Fenerbahce, salah satu tim elit di Liga Voli Turki atau yang dikenal sebagai Sultanlar Ligi. Menurut laporan media Turki, Fotospor, Megawati disebut sebagai pevoli wanita bercadar paling populer di dunia yang tengah mengincar pentas Liga Sultan. Fotospor menulis bahwa Megawati Hangestri menjadi bidikan Fenerbahce, tim raksasa yang pernah dibela sejumlah nama besar dunia. Megawati Hangestri yang disebut-sebut sebagai pevoli wanita paling populer di dunia dikabarkan akan pindah ke Fenerbahce, tulis Fotospor. Jika kabar tersebut benar, maka Megawati akan mencatatkan sejarah sebagai pevoli putri Indonesia pertama yang berkarir di Eropa, khususnya di Liga Voli Turki. Sebelumnya, nama Fahri Septian Putratama menjadi atlet putra Indonesia pertama yang bermain di benua biru. Liga Voli Turki adalah salah satu dari dua liga voli terbaik di dunia, sejajar dengan Superlega Italia. Banyak pemain bintang dunia berlaga di Turki, termasuk dari Asia Tenggara. Nama-nama seperti Ajhara Pornkongyot dan Chachwon Moksri asal Thailand telah bermain untuk klub Sarir Belediyespor dan Nuotsara Tomkom yang pernah memperkuat Fenerbahce pada musim 2016-2018. Kabar Megawati bergabung ke Liga Voli Turki tentu membanggakan. Selain menambah pengalaman internasional, kiprah Megawati akan membuka jalan bagi generasi muda Indonesia yang ingin menjajal persaingan ketat di Eropa. Fenerbahce sendiri merupakan salah satu klub voli wanita paling prestisius dengan sejarah panjang di kompetisi nasional dan internasional. Apabila benar Megawati merapat ke sana, ini akan menjadi lompatan besar dalam karirnya sekaligus untuk voli putri Indonesia. Spekulasi transfer Megawati Hangestri ke Fenerbahce semakin kencang menjelang akhir musim kompetisi. Publik tanah air kini menanti, apakah pevoli andalan ini benar-benar akan mencetak sejarah baru dengan berseragam klub voli Turki. Sementara itu, julukan Megatron tak lagi jadi favorit, media Korea beri nama baru ke Megawati Hangestri. Atlet voli Indonesia Megawati Hangestri terus menjadi perhatian masyarakat Indonesia maupun Korea Selatan. Terlebih dirinya baru pulang dari Korea, semakin menarik perhatian hingga muncul banyak spekulasi tentang Megawati Hangestri. Tentu, itu tak lepas dari kontribusinya selama bermain di Red Sparks, hingga mengharumkan nama tanah air. Megawati Hangestri juga menciptakan sejarah baru hingga menarik warga lokal Korea. Dia wanita berhijab pertama main di Liga Korea. Sebagaimana kita tahu, Islam belum banyak di sana, dan ia mampu memberikan kesan baik dan positif. Pasalnya, Megatron yang berhijab mampu berprestasi dan nyaman beraktivitas seperti olahraga. Hijab bikin media Korea terpanah, bahkan media Korea pun terkagum-kagum pada saat tahu keutamaan hijab dalam Islam. Sebenarnya ini pertama kali pemain berhijab di Korea. Bukan cuma di voli, tapi di semua olahraga Korea, kata Kim Yun Sol. Terus kok nggak gerah di lapangan? Enggak sih, kalau awal dulu pertama kali pakai hijab di 2017 ya merasa kayak gerah, jawab Mega dikutip dari YouTube Korea Reomit. Lalu,
Kehadiran Megawati yang disapa Megatron di Red Sparks membawa warna tersendiri bagi masyarakat Korea Selatan. Megawati Hang Estri juga menjadi trending topik di sana. Media Korea pun tak henti menyoroti setiap laga atlet Muslim Indonesia itu. Julukan baru ke Megawati Hang Estri pada akhirnya, Megawati Hang Estri dijuluki dan disebut sebagai Duta Voli Korea Selatan dalam salah satu artikelnya. Saat Duta Voli, Megawati terbang, Red Sparks juga terbang, tulis judul dalam artikel usai laga melawan IBK Altos. Aktor utamanya adalah Indonesia Express, Megawati Hang Estri Pertiwi yang mencetak 23 poin dengan tingkat keberhasilan 56,76%, tulis artikel tersebut. Di sisi lain, bergabungnya Megawati Hang Estri bersama Red Sparks jadi angin segar siapapun termasuk pelatih Ko Hye-jin. Sebab punya atlet yang bisa memperkokoh tim. Pevoli Indonesia ini memiliki performa semakin baik lantaran ia bertengger di peringkat ketiga sebagai top skor V-League 2024-2025 dengan 614 poin buat Megawati Hang Estri terus menjadi sorotan. Megawati Hang Estri bahkan hampir merajai semua statistik di V-League musim ini, salah satunya ialah persentase keberhasilan serangan. Itu salah satu capaian secara individu Megawati Hang Estri. Di sisi lain ia juga membawa Red Sparks catatkan rekor 13 kemenangan berturut-turut. Gemilangnya Megawati bersama Red Sparks, juga ada kabar buruk diduga tak akan bertahan di Red Sparks musim depan meski dirinya bermain impresif sepanjang V-League 2024-2025. Hal ini tidak bisa buat pelatih Ko Hye-jin menjadi tenang, malah sebaliknya justru ia semakin gelisah takut pada karir perempuan asal Jember itu. Sehubungan dengan ini, diketahui hal yang buat Ko Hye-jin khawatir ialah bukan soal gaji, tapi ada regulasi dari KOFO bakal membuat Megawati Hang Estri tampak sulit untuk dipertahankan oleh Red Sparks musim depan. Aturan itu berbunyi jika pemain asing Asia telah bermain di klub yang sama selama 2 tahun berturut-turut, maka dia tak dapat bertahan di musim berikutnya. Sementara itu, tak mau tutupi lagi, Megawati Hang Estri ungkap, "Kasihan, lihat nasib pemain voli di Indonesia. Kasihan teman-teman aku dicap sebagai." Setelah 2 musim membela klub asal Korea Selatan, Jungkwanjang Red Sparks, Megawati Hang Estri akhirnya memulai babak baru dalam karirnya bersama Gresik Petrokimia di Proliga 2025. Kepulangannya ke Indonesia menjadi sorotan publik, terutama usai ia menjalani debutnya yang dinilai cukup solid meski belum membawa tim barunya melaju ke final. Dalam babak final for Proliga 2025 yang telah berakhir, Gresik Petrokimia menempati peringkat ketiga setelah gagal menembus partai puncak. Namun, tak hanya soal performa di lapangan, Megawati juga kembali jadi perbincangan di media sosial. Beberapa waktu lalu, ia sempat dihujani kritik di TikTok oleh sebagian penggemar di Indonesia yang menuntutnya tampil seperti saat membela Red Sparks. Gaya bermainnya di klub Korea Selatan yang dinilai agresif dan konsisten rupanya dijadikan tolok ukur oleh publik untuk menilai aksinya di tanah air. Menanggapi cibiran yang menyebut dirinya dan rekan-rekan setim sebagai pemain TikTok, alih-alih atlet profesional, Megawati memberi tanggapan tegas dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Sport 77 Official. Ia membela kebebasan atlet dalam menggunakan media sosial, termasuk TikTok, selama kontennya tidak negatif. Emang gak boleh atlet main TikTok? Dapat duit loh di TikTok. Kenapa enggak? Ujar Megawati sambil tersenyum. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa aktivitas di media sosial seperti TikTok bukanlah penghalang bagi fokus atau latihan para atlet. Baginya, TikTok justru menjadi ruang hiburan dan pelepas penat setelah sesi latihan yang melelahkan. Toh kan di TikTok kita bikin konten yang positif aja. Kalau konten negatif bolehlah dikomen macem-macem, tambahnya. Saat ditanya apakah penggunaan media sosial mengganggu fokus dalam latihan atau pertandingan, Megawati menjawab lugas, ya enggak.
Kan kalau kita capek latihan, nonton dan scroll TikTok. Ya aku kasihan sih sama teman-teman aku yang dicap sebagai pemain TikTok, bukan atlet voli. Pernyataan Megawati ini menjadi respons atas sentimen negatif sebagian publik yang masih memandang sinis atlet yang aktif di media sosial. Ia menekankan bahwa atlet juga manusia yang membutuhkan ruang hiburan dan cara untuk mengekspresikan diri. Di sisi lain, kepulangannya ke Indonesia juga menunjukkan dedikasinya untuk membangun olahraga voli nasional. Meski tekanan dari publik cukup besar, terutama dari ekspektasi tinggi yang terbentuk akibat penampilannya di luar negeri, Megawati tetap menunjukkan komitmennya. Dalam pertandingan final For Proliga 2025, ia tampil sebagai salah satu pilar serangan Gresik Petrokimia dan membantu tim finish di peringkat ketiga, di bawah Jakarta BIN dan juara musim ini, Jakarta Pertamina Enduro. Kehadirannya di Gresik Petrokimia jelas membawa harapan besar bagi regenerasi dan pencapaian klub lokal. Sementara itu, Ratu Voli Korea akui, takut bertemu Megawati Hangestri. Dia itu benar-benar. Legenda voli Korea Selatan, Kim Yeon-kung, memberikan apresiasi tinggi terhadap performa luar biasa Megawati Hangestri Pertiwi di final Liga Voli Putri Korea 2025. Dalam pertandingan penentuan yang berlangsung sengit antara Pink Speeders dan Red Sparks, nama Megawati bersinar terang meski timnya harus puas sebagai runner-up.